perkenalkan nama saya Joshua Valerio. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik perencanaan sumber daya manusia secara menyeluruh di perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Jadi perencanaan SDM ini merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan perusahaan, terutama bagi perusahaan multinasional yang harus menghadapi tantangan sekaligus menyesuaikan diri dengan kondisi di Indonesia. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan ada 4. Yang pertama ada pengertian perencanaan sumber daya manusia, yang kedua ada tujuan dan pentingnya perencanaan sumber daya manusia, yang ketiga ada tahapan perencanaan sumber daya manusia secara menyeluruh, yang terakhir ada contoh penerapan SDM pada PT Unilever Indonesia (GPK). Jadi yang pertama itu pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan memastikan kebutuhan tenaga kerja perusahaan, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun potensi, agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam perusahaan multinasional, perencanaan SDM tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga harus selaras dengan strategi global perusahaan, budaya organisasi internasional, dan regulasi ketenaga kerjaan di Indonesia. Jadi selanjutnya ada tujuan dan pentingnya perencanaan sumber daya manusia. Jadi tujuan utama dari perencanaan sumber daya manusia ini ada beberapa. Yang pertama ada memastikan kesejahteraan tenaga kerja di perusahaan. Kedua ada menghindari kekurangan atau kelebihan. Yang ketiga ada meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang keempat ada mendukung pengembangan karir karyawan. Yang terakhir ada menjaga keberlangsungan bisnis jangka panjang. Jadi bagi perusahaan multinasional perencanaan sumber daya ini sangat penting. Ada beberapa. Yang pertama ada operasi perusahaan berskala besar. Kedua ada memiliki karyawan dari berbagai latar belakang. Yang ketiga ada harus patuh pada hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Selanjutnya ada tahapan perencanaan sumber daya manusia secara menyeluruh. Yang pertama ada analisis lingkungan internal dan eksternal. Perusahaan harus menganalisis kondisi internal, juga eksternal. Kalau internalnya ini ada meliputi jumlah karyawan, usia, kompetensi. Kalau kondisi eksternal ini ada pengembangan teknologi, ekonomi, regulasi, dan persaingan tenaga kerja. Contohnya itu ada perkembangan digitalisasi di Indonesia. Jadi contohnya ini mendorong perusahaan untuk membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan digital dan data. Selanjutnya ada peramalan kebutuhan SDM. Jadi perusahaan memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini mencakup jumlah karyawan yang dibutuhkan, jenis keahlian yang diperlukan, dan level jabatan yang dikembangkan. Selanjutnya ada penamalan kesediaan SDM. Ini meliputi seperti karyawan yang berpotensi dipromosikan, kemudian ada tingkat turnover, terus kemudian ada karyawan yang akan pensiun. Selanjutnya ada penyusunan program SDM. Ada beberapa di sini. Yang pertama ada
rekrutmen dan seleksi, kemudian ada pelatihan dan pengembangan, selanjutnya ada penilaian kerja, terus ada perencanaan karir dan suksesasi, terakhir ada sistem kompetensi dan benefit. Selanjutnya ada monitor dan evaluasi. Ada beberapa juga di sini, ada contohnya ada 3. Yang pertama ada kebutuhan tenaga kerja terpenuhi, terus kemudian ada kinerja karyawan meningkat, yang terakhir ada target perusahaan tercapai. Jadi contoh penerapan pada PT Unilever Tbk ini, PT Unilever Indonesia merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang produk konsumen dan telah beroperasi di Indonesia selama puluhan tahun. Jadi ada beberapa tahapan juga. Yang pertama ada rekrutmen dan seleksi. Yang pertama itu Unilever Future Leader Program. Kemudian ada kampus hiring. Yang terakhir ada rekrutmen digital. Ada juga pelatihan dan pengembangan. Jadi PT Unilever ini melakukan pelatihan dan pengembangan meliputi training dan berbasis kompetensi, program leadership, pelatihan digitalisasi dan sustainability. Yang terakhir ada manajemen kinerja dan karir. Ada beberapa juga di sini. Yang pertama ada kesempatan promosi, terus ada rotasi kerja internasional, program pengembangan karir jangka panjang. Jadi mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Jadi secara kesimpulan yang didapat, perencanaan sumber daya manusia ini itu secara menyeluruh sangat penting bagi perusahaan multinasional di Indonesia. Dengan perencanaan SDM yang baik, perusahaan dapat mencapai tujuan bisnisnya. Terus juga dapat karyawan berkembang secara profesional. Ada juga hubungan antara perusahaan dan tenaga kerja lebih harmonis. Jadi melalui contoh PT Unilever Indonesia Tbk ini, kita dapat melihat bahwa perencanaan sumber daya manusia yang terstruktur dapat berkelanjutan, mampu mendukung kesuksesan perusahaan dalam jangka panjang. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.